Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami di pagi hari ini Tuhan mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Boleh kiranya Bunda Lisa Maria pada hari ini dibenangkan di dalam nama-Mu Tuhan. Dimenangkan pergumulannya Tuhan, dan boleh kiranya hari ini Engkau limpahkan berkat yang sangat melimpah Tuhan. Berikanlah kami kelepasan Tuhan, sukacita Tuhan, agar kami dapat mengampuni saudara-saudara kami Tuhan, yang membuli kami Tuhan, yang menghina kami Tuhan, sebagaimana kami mengampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Apa yang kami sampaikan Tuhan hanya dengan nama-Mu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Holik langit dan bumi. Boleh kiranya Bunda atau Kak Lisa Maria ini Engkau pulihkan Tuhan, Engkau jamah dia Tuhan, Engkau tangkap dia Tuhan, menjadi terlahir baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Tunggu. Ya, Yesus itu Tuhan. loh saya lagi berdoa kok dipotong Bunda Lisa. Oh ya, udah lanjut. Iya, Holik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disembah oleh Yesus Kristus, yang disembah oleh Moshe, yang disembah oleh Harun. Boleh kiranya Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, dan kiranya pada pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan, Engkau berikan sukacita, kelepasan, dan kemenangan di dalam setiap pergumulan melawan roh-roh penyesat Tuhan. Dan boleh kiranya pada hari ini Tuhan Kau tunjukkan kuasa kasih karunia dan berkat-Mu melimpah kepada Bunda Lisa Maria, sehingga beliau dapat dimenangkan di dalam nama-Mu Tuhan, sehingga beliau ini mendapatkan kasih karunia untuk mengenal kebenaran bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia, Yesus Kristus hanyalah seorang nabi, sementara Tuhan yang benar sebagaimana dikatakan oleh Yesus Kristus, Payomer Yesu Hamashiach Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Amin. Silakan Bunda Lisa, terima kasih ya. Saya sudah mendoakan Anda, kiranya Anda terlahir baru, menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Amin. Itu doa saya. Sekarang kita mulai diskusi kita. Anda bertanya, apakah Yesus itu adalah manusia? Begitu ya? Iya. Oke. Bunda baca. Sebentar. Dibaca di dalam Matius. Aku nggak ada kitab di dalam. Oke, ya udah aku yang bacakan ya. Di dalam Matius 12 ayat 32, dicatat baik-baik ya. Oke, sudah Bunda? Dicatat, ada pulpen? Enggak. Aku di luar. Aku di luar. Oke. Mudah-mudahan Bunda Lisa mendapatkan kasih karunia dan menjadi orang wanita berikutnya yang akan saya syahadatkan ya. Matius 12:32 Bunda. Saya panggil Bunda, usianya berapa Kakak? Biar saya enak nih panggilnya Bunda, Kakak, Adek, Abang. 26. Oh, seumuran gitu ya. Oke, berarti Kakak aja deh. Matius 12:32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, yaitu Yesus Kristus, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah manusia, bukan Tuhan. Nah, mau lagi ayat yang lain tentang hari itu. Ya, jadi kalau Tuhan itu tahu hari kiamat. Nah, ini dicatat baik-baik ya Kak Lisa, kita seumuran, saya kira sudah ibu-ibu. Oke. Bunda lagi. Kakak Lisa, dibaca atau ditulis nanti ya. Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat Matius pasal 24 ayat 36. 24 pasal
Matius pasal 24 Mm-mm. ayat Mm-mm. 36. Mm-mm. Mm-mm. Saya mau bertanya dulu nih sebelum kita baca. Ya. Ya, Ya. Tuhan itu maha tahu atau tidak, Bunda? Bunda lagi. Bunda-bunda baik itu tadi. Kak Lisa, saya mau tanya nih, Tuhan itu maha tahu atau tidak? Maha tahu? Maha tahu. Ya, Tuhan itu berbohong atau jujur? Jujur. Jujur. Oke, sekarang kita baca ya. Ingat jawabannya, tadi saya bertanya Tuhan maha tahu, maha tahu. Apakah Tuhan pernah berbohong? Tidak pernah berbohong karena Tuhan itu jujur. Nah, Iya. kita baca Matius 24:36. Tetapi tentang hari itu, yaitu hari kiamat, dan saat itu, yaitu kiamat, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, ya, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Ini Matius 24 ayat 36. Di Injil yang lain, di dalam Markus 13:32 juga sama. Tetapi tentang hari itu atau saat itu, yaitu kiamat, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Pertanyaan saya di sini, Yesus sedang berbohong atau tidak? Sekarang saya mau tanya, di sini Yesus sedang berbohong atau dia sedang jujur? Halo Kak, pelan-pelan Kak. Saya berharap mudah-mudahan Kakak dimenangkan pergumulan hari ini dan Kakak mendapatkan kasih karunia, berkat melimpah, kelepasan hari ini sehingga terlahir baru, menjadi manusia baru di dalam iman dan Islam. Oke, saya tanya lagi nih. Di sini di ayat Matius dan ayat Markus ini Yesus sedang berbohong atau Yesus sedang jujur? Jujur. Sedang jujur. Ternyata Ya. Yesus tidak tahu hari kiamat. Berarti Yesus tidak maha. Loh. Iya kan? Tadi saya tanya ke Kakak, apakah Tuhan maha tahu? Maha tahu. Apakah Tuhan pernah berbohong? Tidak. Tuhan selalu jujur. Nah, di sini Yesus mengatakan hal yang jujur, bahwa berarti Yesus bukan Tuhan karena dia tidak maha tahu. Yang tahu hanya Bapa saja, kata Yesus. Nah, gimana? Iya. Yuk, login yuk. Ya, gimana nih? Tadi kan kita semua tahu nih bahwa kiamat itu yang tahu hanya Allah saja. Begitupun Yesus mengatakan tentang hari kiamat tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa saja. Sekarang kita buka Markus 12 ayat 29. Saya bacakan di dalam bahasa Ibrani. Vayomer Yeshua Hamashiach Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Itu adalah wasiat agung Yesus. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, kalau kakak mau mendapatkan kerajaan sorgawi, apa kata Yesus? Atau saya terlalu kencang, terlalu cepat? Kalau terlalu cepat saya ulangi nih, kakak. Halo kak? Iya, iya. Terlalu besar, terlalu besar. Terlalu panjang, terlalu panjang. Terlalu cepat atau terlalu pelan? Terlalu cepat itu. Oke, kalau terlalu cepat saya ulangi demi kakak. Karena saya ini seorang evangelis kakak. Seorang evangelis yang menguasai membaca Ibrani dan Yunani di mana para pendeta tidak menguasainya. Oke, saya akan ulangi ya pelayanan saya, teman-teman. Pelayanan saya ini gratis tanpa dipungut bayaran sepeser pun. Tanpa disuruh mengasih singa, nggak ada ya, gratis, cuma-cuma. Saya hanya ingin mendapatkan pahala yang besar dari Tuhan, Holik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendukung pelayanan saya cuma tap-tap layar gratis biar tidak di-banned, itu saja ya. Oke. Saya ulangi lagi nih Kak Lisa yang mulia, yang saya hormati, yang saya sayangi sebagai manusia. Ya, Saya ulangi makasih. lagi nih. Ya, Anda boleh merubah dan Anda boleh tetap menjawab hal yang sama. Apakah Tuhan itu maha tahu? Ya, maha tahu. Apakah Tuhan itu tidak pernah berbohong?
Tidak, dia jujur. Tidak. Oke. Sekarang kita baca Matius 24:36. Di situ Tuhan sedang berbohong atau Tuhan sedang tidak maha tahu? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Apakah Tuhan tidak maha tahu? Maha tahu. Nah, kalau Tuhan tidak pernah berbohong, berarti yang maha tahu di sini hanya Bapa. Sedangkan Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak maha tahu. Saya bacakan ayatnya, Matius 24:36. Tentang hari itu, yaitu hari kiamat, dan saat itu, yaitu saatnya hari kiamat tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, jadi nggak ada pengecualian ya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga yang dekat dengan Bapa saja tidak tahu. Dan begitu pun anak, yaitu Yesus ya. Dan hanya Bapa saja. Ada sosok yang the one and only, satu yang tidak ada duanya, yang kemudian memiliki otoritas mengetahui hari kiamat, yaitu Bapa. Matius 24:36. Jelas saya di sini ya, bahwa yang Tuhan yang maha tahu, yang tidak pernah berbohong, hanya Bapa saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Lalu kakak mau tahu nggak pesan rahasia atau pesan istimewa Yesus? Dibuka Markus 12 ayat 29, Kak. Ya, teruskan aja. Ya, Markus 12 ayat 29. Jadi yang namanya Yesus Kristus itu tidak pernah mengajarkan menyembah Roh Kudus. Tidak pernah mengajarkan menyembah Yesus. Tetapi satu hal yang diajarkan Yesus adalah tauhidullah. Apa itu tauhidullah? Tauhidullah itu mengesahkan Allah. Sebagaimana di dalam kitab Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4. Ya, Payomer Elohim Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nah, perkataan Musa di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat ke-4 itu dikutip oleh Yesus tentang pengajaran, tentang ajaran yang Yesus bawa. Ternyata apa yang diajarkan oleh Musa sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus sama dengan apa yang diajarkan oleh Musa, yaitu menyembah sosok yang disembah oleh umat Islam sekarang ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Payomer Yeshua Hamashiach Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Kalau kakak telisik, merenung, mengeksplorasi Alkitab, Alkitab tidak pernah mengajarkan melalui Yesus Kristus bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal, Trinitas, tidak ada kakak. Tetapi Yesus dengan jelas gamblang di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, kakak catat baik-baik, saya hafal betul ayatnya. Di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, Yesus mengatakan demikian kakak. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi kalau kakak ingin mendapatkan hidup yang kekal, apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa kalian mengenali satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu Allah. Dan engkau dan kalian mengenali sosok Yesus Kristus adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu di dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Kakak tahu ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, di dalam Matius 4 ayat 10, Yesus dengan gamblang mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus wajib menyembah kepada Dia saja dan berbakti kepada Dia. Yesus tidak mengatakan menyembah kepadaku. Bahkan di dalam ayat Alkitab tidak pernah ada kata-kata yang berbunyi begini, Anohi Adonai Eloheha. Aku adalah Tuhan. Aku adalah Yesus, Tuhan kalian, tidak ada.
Nah, tidak ada yang semacam itu, kakak. Justru yang menyembah Yesus, kakak, boleh dicatat, kakak, boleh kiranya mendapatkan kasih karunia berkat yang melimpah pada hari ini, sehingga kakak dipulihkan Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan, menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Karena banyak sekali pribadi yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Bukan karena kamu yang memilih aku, kakak Lisa, tetapi akulah yang memilih kamu, kakak Lisa. Ya, saya doakan kakak memenangkan pergumulan pada hari ini. Nah, kalau kita renungi di dalam ayat-ayat Alkitab, Yesus hanya mengajarkan untuk menyembah Allah. Yang menyembah Yesus bahkan masuk neraka, kakak. Kakak catat baik-baik biar saya tidak dikatakan bohong. Matius 7 ayat ke-22 23, kakak. Kenapa? Ini mama. Mama, Posyandu. Apa? Gimana, Kak Lisa? Aku bingung. Kenapa bingung? Nggak usah bingung, Kak. Kalau sudah kiranya yakin dengan kebenaran ini, kakak bisa melihat. Sorry ya, saya belum mandi ini. Tadi subuh tidur lagi jadi agak kumel. Jadi di dalam Matius 7, kakak, ayat 22 23, pada hari terakhir banyak orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan demi namamu, Tuhan Yesus? Kata Yesus, kaget Yesus. Karena Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan Yesus Tuhan. Kata Yesus, enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Yang mengatakan Yesus Tuhan, mengusir setan atas nama Yesus kan hanya orang Kristen. Itu akan diusir, akan masuk neraka. Makanya salah satu jalan kebenaran, bukan salah satu, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang akan menyelamatkan kakak masuk surganya Tuhan, memuji Tuhan, bersuka cita di sana, mendapatkan kasih karunia dan berkat melimpah, itu ketika kakak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu. Kenapa kakak bingung? Apa yang kakak bingungkan? Ya, boleh kiranya saya memberikan makanan rohani dan menguatkan hati kakak. Ya, gimana Kak Lisa? Silakan kakak menangis sejadi-jadinya, tidak masalah. Luapkan isi hati kakak dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Kak Lisa. Halo Kak Lisa? Iya, Iya, kenapa Kak Lisa? Kak Lisa dari agama apa ini? Katolik apa Protestan? Katolik. Katolik ya, dari nama memang Katolik banget ya. Jadi begitu Kak Lisa. Jadi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, kita tidak kemudian melepaskan Yesus. Kenapa? Karena umat Islam sangat cinta kepada Yesus. Tidak menjadi seorang Muslim kalau tidak mencintai Yesus. Bahkan kami meyakini bahwa Yesus itu adalah ulul azmi, wajihan di dunia wal akhirah, orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Tapi dia bukan Tuhan. Di dalam Al-Quran, siapa yang menuhankan Yesus masuk neraka, Kak. Sebagaimana Matius 7 ayat 21, 22, 23. Di dalam Al-Maidah 72 dikatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Yesus Tuhan. Jadi jaminannya kalau kita menyembah Yesus adalah neraka. Yang menuhankan Tritunggal pun demikian. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Trinitas atau Tritunggal. Tapi di dalam Islam tidak ada paksaan, Kakak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, karena kebenaran Islam sungguh sangat nyata, Kakak. Jadi kalau Kakak bingung, menangislah, Kak.
Tapi ingat Matius 7 ayat ke-7 ya. Carilah maka akan kau temukan kebenaran itu. Mintalah maka akan diberikan kebenaran itu. Ketoklah pintu kakak, ketoklah pintu. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah agama yang benar kepada saya. Ketok, ketok, ketok. Apa kata Yesus? Maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Begitu kak. Baiklah. Ya gimana kak? Ternyata selama ini aku salah gitu. Ya udah, nih ada Ustadz nih, ada Ustadz Alwan nih. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fasalamun alal manittaba'al huda. Keselamatan buat mereka yang mengikuti jalan-jalan hidayah, jalan-jalan kebenaran. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kenapa nih, Kak Mbak Lisa Lisa? boleh curhat nih. Ada guru saya ini di sini, Kak Lisa Maria. Ada guru saya, Ustadz saya, yaitu Ustadz Alwan. Ya. Ustadz itu maksudnya Silakan Kak Lisa. Usaha tarik-tarik. Bagaimana, Mbak Lisa? Gimana Kak Lisa? Iya. Saya takut. Takut gimana? Takut sama ortuku. Gimana? Takut sama orang tua? Enggak, maksud kakak ini, kakak sudah tertarik dengan Islam gitu kan, mengetahui kebenaran yang ada di dalam Islam, atau gimana? Ini saya bingung untuk menangkap perkataan kakak. Takut kenapa? Ya, selama ini saya salah gitu. Ya udah, itu Ustadz Alwan berarti. Ustadz, silakan Ustadz. Saya kalau masalah apa namanya itu apa ya, tausiah ke dalam hati agak kurang menguasai. Silakan Ustadz Alwan. Jadi Kak Lisa ini ternyata sudah menyadari bahwa jalannya selama ini salah, gitu kan. Nah, Iya. silakan Ustadz Alwan. Saya pertanyaannya juga sama. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan kalau misal kebenaran itu sudah diyakini, ya, apalagi yang dikhawatirkan? Boleh kami tahu gitu? Gimana Kak Lisa? Jadi nggak ada paksaan Kak di dalam Lisa? Islam ya. Jadi Minum dulu mungkin dia ya, tenangkan minum dulu dulu Kak, minum dulu. perasaannya, cari tarik nafas biar Ya, santai aja. santai aja Kak. Di sini santai. Dan saya mohon maaf ya, tadi agak keras tadi soalnya kakak mengutip Yohanes 13 ayat 13 gitu kan. Saya kira seger-seger gitu kan. Assalamualaikum Dan warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Ya udah. Salam. Ya, ya. Oh, Derma ini perempuan ya. Gimana? Silakan. Gimana? Gimana Mbak Lisa? Mana Dek? Aku. Ya. Aku Cerita aja Mbak, nggak apa-apa. Cerita aja dulu. Ya sih, gimana Mbak? boleh. Boleh. Cerita aja apa aja. Cerita aja dulu. Ada Kak Derma, ada Ustadz Alwan. Ya, saya mualaf juga Mbak. Saya mualaf juga. Cerita aja dulu. Nggak apa-apa. Oh, Masya Oh, Allah. ini bagus. Salam kenal Bagus ini. Mbak Derma. Kak Derma. Iya, saya kasih ke Ibu Derma aja ya, Ibu Derma aja, sama-sama perempuan. Silakan. Jika nanti Iya Mbak. kalau orang tua tahu, terus aku gimana? Ya oke. Gini Mbak ya.
Saya mau tanya, Mbak udah menikah apa belum? Belum ya? Mm-mm. Belum menikah? Belum. Belum. Saya tanya dulu dong, Mbak. Mbak udah yakin nggak dengan agama Islam ini? Saya tanya dulu. Saya bingung. Bingungnya di mana? Makanya tadi kan ditanya tadi sama Ustadz Alwan, sama Bang Nandar, masih bingungnya di mana? Apa yang mau dipertanyakan? Tanya aja dulu gitu loh. Kita kan gak ada paksaan Iya, nih, kita kan hanya ngasih tahu benar. gitu loh. Seperti ini loh, seperti ini. Nanti kan keputusannya di Mbak juga gitu loh. Apa sih yang mau ditanya lagi gitu? Kan masih ada Ustadz Alwan nih sama Bang Nandar yang mau menjelaskan gitu, Mbak. Ya udah, saya terima. Sudah Loh, terima Islam, Mbak. Ya, Mbak udah terima dengan Islam. iya. Alhamdulillah. Masya Allahu Allah. Akbar. Maksudnya ada paksaan nggak Alhamdulillah. Mbak dari pihak-pihak lain gitu Mbak? Saya kan mau tanya dulu Mbak gitu. Tidak ada. Di sini nggak ada siapa-siapa. Oh gitu, oke. Berarti sekarang yang Mbak takutkan adalah ketika orang tua Mbak tahu gitu ya? Iya, Oh berarti orang tua belum tahu ya Mbak ya? iya. Ya oke. Bisa saya sedikit cerita Mbak? Pengalaman saya sama seperti Mbak. Saya juga awalnya takut kalau yang agama yang saya pilih sekarang ini itu adalah agama yang salah. Awalnya seperti itu Mbak, takut. Yang kedua, saya takut melangkah ketika saya meninggalkan orang tua saya. Karena pun ketika saya masuk Islam Mbak, saya juga dibuang dari keluarga Mbak. Nah ini saya mau nangis nih, saya dibuang dari keluarga. Saya nggak dianggap anak, bertahun-tahun sampai 10 tahun saya nggak dianggap anak. Nah Dikeluarkan itu dari udah. ya dengan Allah. Mbak dikeluarkan dari kakak, tapi saya mikirnya gini Mbak, ini kan ujian dari Allah gitu loh. Ujian dari Allah ini kita terimanya cuma di dunia Mbak, gitu. Nanti kan kita kan cuma perlu rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu kita terima nanti sampai akhiran Mbak. Yang kita usahakan sekarang ini selama kita masih hidup di dunia ini Mbak, kita itu tetap jalan di agamanya Allah, kita tetap sholat minta sama Allah. Nanti Mbak, Allah sendiri yang bukakan hati orang tua Mbak, sama seperti saya. Alhamdulillah sekarang sudah Mbak. Awalnya memang seperti itu bukannya orang tua nggak suka ya lihat kita, bukannya mereka benci, bukan Mbak, itu tanda mereka sayang gitu kan. Di mana anak yang udah dididik dia, yang dikandung dia, berpindah agama dari agama dia, seperti itu. Dia bukan benci Mbak, kita tunjukkan aja akhlak baik kita tunjukkan kita tetap sayang sama orang tua kita Mbak. Itu awalnya aja, percaya Mbak sama saya, Allah tuh kan maha tahu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penyayang Mbak. Nanti dia akan tuntun hati orang tua Mbak gitu loh. Nggak usah takut Mbak gitu. Mintanya sama Allah gitu Mbak. Saya juga seperti itu dulu. Alhamdulillah sekarang Mbak, saya nggak menyesal sedikit pun Mbak. Meninggalkan agama saya yang kemarin, saya insya Allah nggak menyesal. Dan saya nggak salah pilih gitu Mbak. Nggak usah takut gitu. Percaya Allah tuh maha besar gitu Mbak. Iya. Saya sampai nangis nih. Ingat saya dulu seperti Mbak ini gitu loh. Insyaallah. Iya. Kau gitu. Iya Mbak, percaya ya. Aku mau Silakan dibimbing Ustaz aja. Alwan. Mau Ustaz Alwan dibimbing tambah. katanya. Ya, Tambah lagi Ustaz Alwan. begini. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang yakin, ya, menggantungkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak besok, mungkin tidak bulan depan, mungkin tidak tahun depan, tapi yakinlah bahwasanya pasti jalan keluar itu ada. Ada. Yang paling pertama dulu kita harus berbahagia bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu hidayah. Tidak semua orang. Benar. Tidak semua orang yang punya punya keterpanggilan seperti ini. Banyak itu yang lebih menutup hati, lebih banyak yang seperti itu malah. Itu dulu kita syukuri. Yang pertama itu satu. Yang kedua, ketika hidayah itu datang dijemput. Karena hidayah itu tidak datang setiap saat.
Ya, hidayah itu selalu datangnya itu di saat-saat yang sulit bahkan. Makanya dijemput, lalu bertawakal kepada Allah. Kalau kekhawatiran-kekhawatiran itu mungkin kalau tidak bisa disampaikan ke orang tua sekarang, ya disembunyikan aja dulu. Nanti tinggal cari waktu yang tepat. Dan lagi pula ya, ketika kita pindah ke agama Islam ini menganjurkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang tua kita. Mau dia muslim, mau dia non-muslim, tetap harus dihormati yang sama. Tetap tidak boleh kita berkata-kata kasar kepada mereka, tidak boleh menghardik mereka. Jangankan menghardik, mengangkat suara aja nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kita harus lebih memilih banyak diam. Jadi memang butuh waktu deh ya, butuh waktu untuk mereka pasti bisa menerima. Tapi jangan digadaikan kebenaran itu dengan ketakutan yang kepada orang tua, jangan. Begitu sudah yakin Islam itu agama yang hak, agama yang benar, bismillah. Ya, sudah itu cari cara yang kira-kira mungkin nanti kapan baru tapi saya yakin insya Allah nanti ada jalan. Seperti yang dialami Mbak Derma itu kan, alhamdulillah beliau akhirnya meskipun penantiannya lama ya, 10 tahun, Masya Allah. Lama. Masya Allah itu 10 tahun dan akhirnya akhirnya jalan. Jadi jangan dulu dirisaukan yang seperti itu, jangan dikesampingkan aja dulu. Insya Allah ada jalannya nanti. Begitu. Karena gini Ustadz ya, semua orang pasti mati ya Ustadz, tapi kan gak semua orang bisa mati dalam keadaan muslim gitu kan. Jadi di saat hidayah itu ada, tolong dong jemput Mbak gitu, karena sampai sekarang pun saya masih nunggu jawaban atas doa-doa saya Mbak untuk kedua orang tua saya. Jadi ketika hidayah itu dikasih Allah untuk Mbak nggak mau ambil, saya jadi protes nih nanti sama Allah. Ya Allah, kenapa hidayah yang dikasih sama Mbak Lisa? Padahal Mbak Lisa nggak mau nerima gitu loh. Kenapa nggak sama orang tua saya gitu Mbak? Gitu maksud saya, jangan disia-siakan Mbak, karena hidayah itu dari Allah, bukan dari kami, bukan dari umat muslim, bukan. Kami hanya menyampaikan aja gitu loh. Hidayahnya cuma dari Allah Mbak gitu. Masya Allah. Boleh. Silakan. Mau dibimbing sama siapa? Sama Ustadz Alwan, ada Ustadz Alif? Sama Ustadz Alif saja. Saya sudah penasaran. Kalau memang siap dibimbing, Ya, silakan Ustadz Alif. pertama saya pastikan dulu ya, sebelum disyahadatkan sama Ustadz Alif. Jadi Ustadzku pada aja hari lanjut. ini nggak apa-apa Ustadz Alif, fadhal. Biar kita nanti bagian kasih nasihat mungkin. Insyaallah pada hari ini Selasa 7 Februari kita akan mengadakan pensyahadatan lagi insyaallah, menyambut saudari kita yang baru, saudari kita se-Islam. Dan ini insyaallah resmi, saya mewakili Makassar Mu'allaf Center Indonesia akan menindaklanjuti dengan surat pensyahadatan. Jadi itu bisa dipakai nanti untuk kepengurusan ya. Jadi sebagai bukti bahwa pernah bersyahadat. Cuman yang saya sampaikan dan saya ingin tanyakan ke Dek Lisa, apakah masuk Islam ini dipaksa oleh orang tertentu atau punya motivasi tertentu, atau betul-betul datang dari keinginan pribadi tanpa paksaan? Silakan dijawab dulu. Tidak ada paksaan. Cuman saya bingung aja sama. Tidak ada Ya. Orang tua bingung ya, wajar ini masih, berarti yang berat ini orang tua ya. Tapi insya Allah nanti silakan Ustadz Alwan. Tapi ya. Iya, kemudian hari ini siap bersyahadat, artinya bahwa agama ini tidak untuk dijadikan bahan mainan ya. Begitu kita sudah memeluk Islam, pegang itu erat-erat karena hidayah itu mahal ya. Bahkan Nabi SAW pun tidak bisa memberikan hidayah kepada yang beliau cintai atau beliau sangai. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Saya pikir cukup dulu untuk legitas awal. Ya, silakan Ustadz Alif langsung dibimbing Dek Lisanya. Fadhal. Masya Allah. Ustadi, aku merasa lancang ini kalau saya yang bimbing. Kenapa nggak Ustadz aja? Bismillah, nggak apa-apa. Fadhal. Ya bolehlah Ustadz Alif boleh, Ustadz Alwan boleh. Asal jangan evanglis saja. Sama aja. Iya benar Ustadz. Oke.
Aduh, baik ya. Masya Silakan. Allah. Sebenarnya di satu sisi ini sebuah penghormatan dari para guru ya untuk mendampingi dan menorehkan sejarah, membimbing Mbak Lisa ya, Mbak Lisa Maria untuk menjadi seorang mu'alafah ya, seorang wanita yang dilembutkan hatinya menerima kebenaran Islam. Baik, mungkin paling tidak mbaknya sudah paham ya. Kami hanya menuntun saja sebagai persaksian bahwa engkau menjadi seorang wanita muslimah ya. Iya. Oke, baik, ikuti ya nanti kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Oke. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi ya, bahwasannya Muhammad utusan Allah. Sah ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillah. Yang dibawa juga saksi ya. Iya. Sah ya, Saksi dibawa ya 400. saksi ya. 460. Masya Allah. 400 hampir 450. Tolong bimbingannya. Ya. Masya Allah, langsung disambut suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku langsung merinding ini. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah Mbak, ketika Anda sudah benar-benar tulus mengucapkan dua kalimat syahadat itu disaksikan juga oleh orang-orang saudara kita di sini. Dan ini bagian juga dari bagian dari syiar ya, bagaimana syiar Islam. Artinya Mbak itu di satu sisi insya Allah diputihkan semua ya dosa-dosa yang telah lalu. Anda menjadi putih kembali. Momen yang tepat di sini juga Anda menjadikan sebagai orang yang satu lagi. ya Tolong. siap. Tolong gantikan namaku. Oke. Siap. Insya Allah nanti dibimbing ya. Nanti ditanya mau nama apa nanti. Iya. Lanjutin Ustaz Alif. Fadhal. Ustaz Alif, silakan, Ustaz. Ustaz Alif. Ya, sebentar aku nulis. Masya Allah. Ya. Gimana? Mau maksudnya untuk langsung diganti nama ya? Boleh diganti nama sarannya gitu, namanya apa? Boleh sarannya apa? Oh. Namanya apa? Nanti habis itu mungkin dilanjutkan kita nasihat dulu sedikit agama ya. Maria. Mariam juga Oh, iya. bagus tuh Mariam. Iya, Maryam Ditanya. bagus. Nanti Ditanya aja istilahnya dulu. Khairun Nisa juga bagus, nanti digabung juga Mungkin- bagus.
Kaidah yang Mungkin dia tepatnya nanti Ustaz Alwan tafadhol. mungkin punya nama sendiri, mungkin ada pilihan nama sendiri, mungkin nama yang disuka. Sebelumnya Mbak Lisa ada nama sendiri yang sudah dipilih? Enggak ada. Berarti nih Nggak ada. dari kita Ustadz Alif. Ya mungkin ini Mbak Derma nih, perempuan nih. Ini kan sudah ada nama Lisa Maria ya. Maria ini kan Mariam. Ya terserah sih Iya, itu. coba. Iya, Mbak coba Mbak Derma nih usulannya gimana nih? Ya, saya usulnya sih supaya jangan terlalu jauh lari dari namanya ya Ustadz ya. Kalau apa Siti Mariam aja sih kayaknya. Supaya jangan terlalu jauh dari nama aslinya gitu. Siti Mariam. Kita cuman kasih ini dulu nama Saran, ya? usul, nanti yang dipilih yang mana? Ya, saran aja. Mungkin dari Ustadz, dari Bang Evangelis dulu, Evangelis apa? Kalau kira-kira dari saya Evangelis? sih, kalau nama itu kan namanya enggak, ini kan namanya bukan nama Kristen ya. Lisa ya kayaknya nggak ada unsur-unsur kekristenan. Lihat Lisa Mariam aja, jadi gantiin aja Maria jadi Mariam gitu. Kalau dari saya, gitu. Iya. Lisa Mariam gitu aja. Iya kan? Iya benar. Iya, nggak Kalau terlalu dari saya jauh itu. larinya ya. Iya, pakai ini aja, ditambahin M aja kan Maryam. Nah, Maryam kan di dalam Islam diakui sebagai wanita yang suci ya. Terserah sih, ya, itu saran dari saya. Ustadz Alwan boleh, mungkin Mbak Derma, Ustadz Alif. Ini GGWP siapa ya? Halo, selamat siang Ya, Bang Ustadz Alif. Nandar. Muslim apa? Sebentar ya, sebentar Pak. Saya Kristen, Ya, Pak. itu Kristen mungkin. Oke. Sebentar Oh, Pak mau ya. ada juga. WP sebentar ya. Iya. Iya, ya. sebentar. Ya, itu Pak Alif dulu, Pak Alif silakan. Nama dari usul apa dari Ustadz namanya? Alif apa? Nama? Ustadz Alif. Ya, oke, kedengaran ya. Itu Kedengaran. bahwa ketika ada yang mau dirubah tadi seperti itu bagus. Ketika misalnya perlu ada tambahan khairun nisa itu juga bagus. Jadi ketika Maryam adalah nama Maryam itu khairun nisa itu wanita terbaik juga gitu artinya nanti Ya. jadi disebut khairun nisa gitu. Iya. Kayak gitu. Boleh. Kalau Ibu Dharma tadi apa? Jadi tadi Khairul Kalau- Nisa ya tambahan. Kalau Ibu Dharma apa? Siti Tadi? Mariam tadi Ustadz, Siti Mariam. Siti Maryam. Siti Maryam ya. Kalau saya mungkin Marianya diganti Fitria aja karena fitrah ya kembali pada asal lah. Mungkin kalau dari saya jadi Lisa Fitria. Masya Silakan Allah. mungkin Boleh, mungkin Dek Lisa ada pilihan sendiri silakan atau di antara nama-nama yang kami usulkan juga silakan. Nah, di bawah juga banyak nih yang mana usul. aja silakan. yang mana Ada aja di bawah yang juga itu. bagus. Ada. Yang mana aja Yang dah mana? yang bagusnya. Yang mana aja yang bagusnya. Ini bagus semua ini. Pilih aja coba apakah Lisa Fitria, Terserah Mbak aja, terserah Mbak apakah aja. Siti Maryam, terserah Mbak aja pilih satu aja yang mana terus. Lisa Mariam Karena ini kan aja. Oh ya, Lisa Maryam ya. Iya. Iya. Oke. Sudah. Iya, Ustadz Alif, insyaallah. Sudah dapat namanya Lisa Maryam, insyaallah. Ya, Posisi nanti di mana? insyaallah itu nanti dicatat di apa? Di Sertifikat. surat keterangan mualaf nanti saya buatkan, insyaallah. Mumpung momennya belum terlewat, mungkin saya ada harapan begini, Mbak Lisa kan saya tadi juga belum menanyakan bahwa agama sebelumnya mungkin kurang lebih ya yang penganut itu ya sebelah Saya- itu. Katolik. Kurang ini juga apa Oke, kurang baca Baik. Alkitab juga dulu enggak siap. begitu. Yang mau saya Masih tekankan bekerja adalah aja. apa namanya untuk kedua orang tua masih berkeyakinan yang lama itu seperti Mbak Lisa ya. Iya. Ini momen yang tepat ya ketika mbaknya dalam masa fitri ini ya, masa kebersihan dan kesucian. Silahkan ucapkan doa pengharapan karena Mbak insya Allah yang lebih dekat untuk makbul atau diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kami hanya bantu mengaminkan.
kami bantu mengaminkan karena doanya seorang mualaf insya Allah lebih dekat untuk diijabah. Belum lagi juga didoakan oleh saudara-saudara kita di bawah, dan insya Allah kalimat syahadat ini juga disaksikan oleh para malaikat, sehingga lebih mudah pengharapan mbaknya untuk menjadi sebuah harapan dari kedua orang tua mengikuti jejaknya Mbak Lisa. Mungkin itu aja. Barangkali silahkan ada yang mau diucapkan doanya. Hostnya ini lagi ini. Kayaknya ada pengamen kayaknya itu. Ada pengamen kayaknya, ada pengamen mungkin lewat. Iya. Mungkin nunggu sejenak dulu pengamen lewatnya itu, karena memang Ainandar ini orangnya gemar bersedekah, jadi makanya setiap hari pengamen nggak pernah henti untuk lewat datang. Tunggu sebentar dulu. Ya, kasih tausiah dulu mungkin ya Ustadz Alif ya, sebelum kita minta beliau doakan dan lain sebagainya ya. Betul tafadhol Ustaz. Mohon maaf ya, tadi ada pengamen, suara berisik. Oke. Jadi oke. Ustadz Evangelis mungkin mau kasih tausiah dulu biar Nggak, saya justru pengen bertanya gitu kan. Sejak kapan tertarik pada Islam? Soalnya kan tadi tanya tuh berkaitan dengan bahkan masih kekeh dengan keyakinan Yesus Tuhan tadi. Yohanes 13:13 kemudian tanya. Dan Masya Allah. Pertanyaannya nanti ya. Oh, tanyanya nanti ya. Udah gitu aja dari saya Ustadz. Saya cuma sudah berdoa belum? Mbak Lisa Maryam. ini tausiah dulu. Tausiah dulu beberapa menit mungkin ya. Tausiah dulu beberapa menit, biar abis itu baru kita mungkin ke doa ya. Kalau tausiah Ustadz Alif nih. Kalau dari saya mungkin sedikit aja ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, dakwah kristologi ini memang sangat dibutuhkan karena masih banyak pribadi yang seperti Kak Lisa Maryam yang kebingungan dengan konsep ketuhanan. Sangat penting sekali. Jadi kita harus berbagi tugas nih. Ustadz mengajari umat, ngaji fikih, ya kan, akidah. Kita sebagai kristologi untuk mengajarkan para teman-teman. Ya, gimana? Ya, Mbak Lisa. Kenapa? Apa saya berdosa ya? Berdosa. Oh enggak, Kak Lisa ini sekarang seperti bayi yang baru terlahir baru, yang suci tanpa dosa. Gitu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap bayi yang terlahir ke dunia itu dalam keadaan suci. Nah, ketika Mbak silakan. Mungkin Bang Nandar, nggak gini maksud Mbak Lisa, apakah berdosa maksudnya kan karena pindah agama gitu, sama seperti saya dulu, apakah saya yang termasuk anak yang durhaka karena kan lari gitu dari agama orang tua saya gitu kan Mbak Lisa maksudnya kan? Iya. Ya gitu, seperti itu Ustadz, tolong dijelaskan Ustadz. Ustadz Alif, Ustadz Alwan bisa kalau menjelaskan tentang surat Al-Luqman itu. Silakan. Ya, jadi kalau kita, orang tua kita itu tidak selalu taat. Ini kan masalah taat sama orang tua ya? Iya, itu maksudnya. Benar ya? Iya, benar. Ya, jadi di dalam Islam itu ketaatan itu, kalau perintah orang tua menyelisihi ketaatan kepada Allah itu tidak berdosa. Karena kita lebih mengikuti perintah Allah. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan la ta'ata makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun dia, mau orang tua kita, mau suami kita, mau istri kita, mau guru kita, selama diperintahkan untuk menyelisihi perintah Allah, perintah Tuhan, itu tidak wajib kita taati. Sama misal ketika orang tua atau suami atau kakak atau adik menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu tidak wajib kita ikuti, ya. Insya Allah itu dan bahkan itu malah anjurannya seperti itu. Jadi dia tidak berdosa gitu. Tinggal nanti aku saya buka aja tausiahnya aja sekalian ya. Ya, silakan Ustaz Alwan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana
Lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Ikhwani fiddin, azakumullah. Izinkan saya membaca surat Ar-Rahman sedikit sebagai pengantar kita untuk mensyukuri nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Diulang-ulang beberapa kali dalam surat Ar-Rahman ini yang artinya nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu mau dustakan. Jadi berbicara tentang nikmat, tidak ada nikmat yang paling besar selain daripada nikmat hidayah, ya. Kalau dunia ini mah, ya, dunia ini bukan untuk diapa-apakan, hanya untuk ditinggalkan saja. Tetapi nikmat yang sesungguhnya itu adalah ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah, kita diarahkan menyembah Tuhan yang benar, menyembah Tuhan yang ehad, yang ahad, yang satu, yang tidak mempersekutukan Dia dengan yang lainnya. Jadi dalam tausiah ini saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada semuanya untuk tidak berhenti menghitung dan mensyukuri nikmat Allah, ya, termasuk kepada Mbak Lisa juga yang baru memeluk Islam. Jadikan ini sebagai nikmat, ya, nikmat yang paling besar. Yang kedua bahwa masuk Islam itu adalah perjalanan baru, ya, perjalanan baru yang harus ditempuh dengan pelan-pelan, berhati-hati, jangan terburu-buru, jangan membebani diri, ya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak suka membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Jadi belajar Islam pelan-pelan, belajar ngaji sedikit-sedikit, belajar sholat pelan-pelan, belajar zakat, sedikit lagi Ramadan, belajar puasa, ya. Kemudian perbaiki akhlak dan sifat, kemudian perbaiki juga hubungan dengan orang tua, ya. Islam ini sangat menjunjung tinggi hubungan sama orang tua, ya. Wanita itu disebut 3 kali oleh Nabi SAW. Ibu, apalagi ibu, ya. Menunjukkan betapa posisi mereka itu sangat tinggi sekali. Beda agama boleh, tapi bukan berarti kita lantas harus tinggi hati, harus jaga jarak, harus jadi berbeda, tidak. Justru semakin kita kenal Islam, cahaya Islam itu harus mereka juga ikut rasakan. Oh, begini rupanya kalau orang Islam itu. Oh, di Islam itu wala taqul lahuma uffin, enggak boleh bicara bilang saja sama orang tua, ya, bilang ucap aja enggak boleh. Apa wala tanharhuma, dan enggak boleh dihardik, apalagi dihardik. Wa qul lahuma qaulan karima, kalau ngomong sama kedua orang tua itu pakai kata-kata yang paling karim, yang paling baik. Junahadzulli, ya, bahkan ada kata itu merendah diri gitu di situ. Jadi itu tetap dijaga. Tapi kalau orang tua ajak lagi, ayo kembali lagi kepada kekafiran, hindari. Mohon maaf ibu, mohon maaf ayah, ini jalan yang sudah saya tempuh. Tuhan saya menyuruh saya taat sama ayah dan ibu, tapi tidak untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi tetap jaga silaturahim,
jaga terus hubungan dengan siapapun ya, dengan saudara-saudara juga yang masih berlainan agama tetap dijaga. Bukan berarti lantas teman-teman itu dihindari, ditinggalkan, tetap saja mereka tetap teman-teman kita. Islam tidak datang kepada seseorang kecuali dia menjadi jalan kebaikan dan menjadi jalan perbaikan. Semoga Dek Lisa dan kita semua ini diberikan hidayah oleh Allah selamanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggalkan dunia, janganlah kalian mengakhiri hidup ini dalam keadaan kecuali dalam keadaan pasrah dan tunduk, yaitu di dalam agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita, Allah Subhanahu wa taala perbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia, menjadikan kita hambanya yang taat. Allahumma amin. Masya Allah. Oke, begitu aja dulu. Silakan dilanjutkan. Ya. Silakan Ustadz Alif. Ustadz Alif mau tausiah. Ya, mungkin saya sedikit sih, tidak banyak ya, Tolong, bahwa saya potong sebentar. Ya, silakan. Silakan. Silakan Mbak Alisa. Setelah ini apa yang saya harus lakukan? Ini bagus. Jadi nanti setelah ini nanti di DM Ustadz Alif tolong di follow. Nanti Ustadz Alif data-data KTP-nya aja kasih ke saya. Nanti saya buatkan surat sertifikat mu'allafnya. Tolong juga datanya Ustadz Alif karena ya ini maksudnya. Iya, nanti kalau dibimbing juga ini, sekalian. Nanti Ya. jadi nanti setelah ini, ya nanti dihubungi dulu Ustadz Alif ini yang di bawah ini yang tadi mensyahadatkan, nanti di follow, nanti DM nomornya biar bisa dihubungi via WA, nanti insya Allah dibimbing. Jadi kalau ada apa-apa dibimbing langsung dengan Ustadz Alif. Yang kedua, sertifikat mu'allafnya kami terbitkan biar bisa dipakai untuk ngurus KTP, tapi paling tidak berproses dulu. Nanti bicara aja dulu sama Ustadz Alif, nanti dibimbing dasar-dasar Islam itu kayak bagaimana. Jadi memang harus ada pengenalan dulu ya gitu. Nanti sama Ustadz Alif nanti. Bisa ya? Insya Allah. Lisa Mariam. Itu nanti akan dibantu dipermudah ya mengenai data mbaknya setelah agar ini maksudnya siap. cara beribadah gitu gimana? Betul. Ya, nanti dibimbing, Ya, Mbak. dibimbing. Sekarang ini begini Mbak ya, lakukan sesuai apa yang mbaknya mampu. Misal ketika nanti mbaknya waktu sholat duhur, lakukan Mbak. Insya Allah ada pelajaran, masih ada waktu juga nanti mbaknya sambil Tapi lihat-lihat. saya tidak bisa baca-baca gitu doa, nggak bisa. Iya, makanya semampunya dulu niat. Allah Maha Tahu. Gini saya jelasin Allah dikit Maha Ustadz tahu. Alif Siap. biar beliau Tafadhal. nggak ya minta maaf Ustadz Alif. Jadi begini Mbak Lisa. Jadi pertama yang paling penting sudah syahadat dulu ya. Itu aja dulu yang paling penting karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana kan. Begitu sudah syahadat, nanti setelah itu dibimbing pelan-pelan. Jangan buru-buru bilang harus sholat, harus ini. Islam itu tidak harus tergesa-gesa semuanya. Ya misalnya yang mampunya ini apa dulu nih syariat yang bisa dilaksanakan. Oh mampunya mau belajar sholat dulu, itu sholat aja dulu. Nah mampunya cuman bisa sholat subuh dulu, ya sholat subuh aja dulu sekali. Mampunya 5 waktu, ya 5 waktu. Jadi semampunya aja. Semampunya dulu. Terus mengenai bacaan gimana? Ya nanti akan diarahkan sama Ustadz Alif. Mungkin nanti gerakannya aja dulu, ndak usah bacaannya. Sah juga itu. Untuk orang belajar itu semuanya sah. Ya jadi gerakannya saja dulu mungkin. Kalau belum tahu gerakan apa gimana nanti diarahkan nanti sama Ustadz Alif semuanya insya Allah nanti. Ya begitu ya Mbak Lisa Mariam ya. Insya Allah. Ya, Nanti boleh follow juga nih kontaknya Kak Derma. dikasih ke Ustadz Alif. Betul, kontaknya dikasih ke Ustadz Alif. Ini juga Kak Derma di follow juga, saling berbagi. Oh iya lupa. Betul ke sama Mbak wanita. Derma juga, ke Ibu Derma juga bisa juga. Betul lupa saya. Boleh, Mbak, nggak Minta maaf ya Mbak Derma ya. Nggak apa-apa Ustaz. Silakan. Ya.
Lanjut Ustadz Alif, tadi mau menyampaikan apa, silakan. Ya, intinya dimulai Ya, silakan, dari yang Ustadz Arif. termudah. Ya, intinya dimulai dari yang termudah, yang mampu dulu. Ya, itu aja sih poinnya mengenai masalah menjalankan syariatnya. Niatkan saja ketika kita mendengar suara azan, ya sudah kita niatkan, ya Allah, hamba ini sholat, hamba ini mengingat Engkau. Lantunkanlah kalimat-kalimat yang mbaknya bisa gitu. Namun dibarengi dengan niat terus dan terus belajar. Intinya seperti itu ya. Bahwa ada sebuah motivasinya sih sedikit, bahwa kita misal membuka salah satu surah di surah Al-Ankabut gitu kan, ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Asiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun gitu. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi sebagai motivasi, masalah ujian dan cobaan itu pasti ada ke depan. Begitu juga banyak pelajaran peristiwa masa lalu. Yang penting kuatkan iman, tetap tabah sabar dalam menghadapi keadaan gitu kan. Terus berpegang teguh kepada tali agama Allah ya. Karena nanti kamu akan merasakan insya Allah. Dan selalu bersabar, wasta'inu bisabri wassalah. Dan teruslah memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat gitu ya. Saya tidak akan banyak tausiah mungkin. Intinya motivasi insya Allah mbaknya juga sudah cukup tegar dan kuat, karena mbaknya sudah berani memutuskan. Itu menunjukkan bahwa mbaknya itu orang hebat dan mbaknya itu orang kuat gitu. Mungkin saya tidak panjang ya, kayaknya itu aja dulu. Saya ingin mendengar doa atau pengharapan sekiranya diperkenankan host Mbak Lisa Maryam ya, apa yang diharapkannya, baik itu orang terdekatnya. Oh ya, saya mengingat tadi, sorry maaf, teringat lagi bahwa di surah Al-Luqman tadi ya, ketika membahas tentang surah Al-Luqman itu kan jelas bahwa Allah ada misal dari ayat 14-nya itu, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaik ilayyal masir. Jadi Allah perintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya di dalam kepayahan. Di sini kami belum membahas tentang keyakinannya apapun, itu tetap hormat kepada orang tua adalah perintah. Namun kita dipertegas di ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa gitu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku alias keluar dari Islam atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau menaati keduanya itu, dan namun tetap berbuat baik kepada kedua orang tua tanpa merubahnya. Sebagai hubungan seorang anak kepada orang tua tetap harus baik. Tadi sudah banyak nasihatnya dari Ustadz Alwan ya. Tetap jangan merubah, intinya itu tetap berbuat baik. Tunjukkan akhlakul karimah sebagai manusia seorang muslimah yang mengikuti ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin itu dari saya ya. Tafadhol, saya kembalikan ke host dulu. Boleh menanti doanya dari Mbak Lisa juga boleh, kita aminkan bersama. Ya, terima kasih Ustadz Alif. Silakan untuk Kak Lisa ya berdoa untuk pengharapan Kak Lisa ke depan seperti apa, dan doakan juga kami para apologet atau para debater muslim serta para kaum muslimin wal muslimat yang ada di bawah atau di Taifin, dan doakan juga keluarga Kak Lisa ya. Boleh kiranya keluarga Kak Lisa juga mendapatkan kasih karunia dan sehingga akan sama seperti Kak Lisa menerima kebenaran Islam yang hakiki. Silakan Kak Lisa, mungkin permohonan doanya, karena doa seorang mu'alaf yang baru bersahadat itu seperti bayi yang baru terlahir. Jadi insya Allah doanya mustajab gitu. Silakan Kak Lisa. Nah, doa saya cuma ini, semoga orang tua saya terima saya. Amin ya Allah. Amin, amin. Insya Allah Mbak. Insya Allah. Terima saya dan masih mau menganggap saya anaknya. Itu aja aku. Itu aja doa. Amin, amin ya Allah. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Ada doa lain Kak Lisa, itu aja ya? Iya, itu aja. Siap, makasih ya. Semoga Masih dalam orang tua suasana saya dibukakan hatinya. Itu aja. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin.
Halo, siang Ya, Bang Nandan. mungkin terlalu berat. Sebentar JP. Kak Alisa ini orang mana ya? Orang Bang Nandan. Mataram. Oh, orang Mataram. Mataram ya. Mataram itu di mana Ustaz ya? Sulawesi ya? Mohon maaf saya. Enggak. NTB Hah? kali. NTB. Nusa Oh, Tenggara kan? Oh, Ya, benar, NTB Nusa Tenggara Barat. Ya. Mohon maaf ya, saya pelajaran geografinya 5, nilainya cuma 5 jadi ya gini kurang. Siap. Oh, NTB ya, Masya Allah. Jauh ya NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Ada lagi Ustadz Alawat? Ini Mbak Derma nih yang mualaf nih belum nih kasih ini sebentar ya GGMF. Iya. Kak Derma nih sama Ya. mualaf nih. Ya mau Ya. menyampaikan sesuatu nih buat Kak Lisa. Boleh. Ya. Silakan. Gini Mbak Lisa ya. Ketika kita sudah mualaf masuk ke agama Islam, pasti banyak cobaan Mbak. Seperti saya ya, sampai sekarang tuh cobaannya Masya Allah, atas bawah, kiri kanan, samping kiri. Iya, karena Itu nggak soalnya berhenti ini dikasih orang tua Allah. nggak tahu, sepi juga di rumah gitu. Iya, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Itu kan cuma ujian dari Allah. Allah mau tahu seberapa yakin kita sama kebesarannya, itu aja Mbak. Maksud saya gini, ketika Allah nanti ngasih ujian, ketika Allah ngasih cobaan Mbak, jangan pernah berpikir seperti ini. Loh, kok seperti ini ya, aku masuk Islam, kenapa makin sulit hidupku gitu ya Mbak ya. Sebelum aku masuk Islam, kenapa kok makin susah rasanya gitu. Karena saya juga dulu awalnya berpikir seperti itu Mbak. Tapi intinya apa, itu tadi kata Ustadz Alif, kita jangan pernah malas belajar Mbak, mencari tahu. Karena kan Allah kasih kita akal pikiran nih. Allah kasih kita akal pikiran, kita cari tahu Islam itu seperti apa, kita banyak belajar. Untuk apa Mbak? Untuk membentengi iman kita, untuk membentengi dasar keimanan kita gitu loh. Jangan nanti banyak nih cobaannya setelah masuk Islam balik lagi ya. Nah, jangan seperti itu Mbak. Karena kan hidayah itu dikasih Allah tuh jangan disia-siakan gitu maksud saya. Ketika Allah ngasih kita cobaan, syukuri aja Mbak. Yakin aja setelah Allah kasih cobaan pasti Allah kasih ini nanti jalan keluarnya gitu Mbak. Kalaupun Mbak nanti masih bingung, Mbak boleh apa saya DM saya. Nanti saya kasih nomor WA, kita boleh sharing. Mbak boleh nelpon saya gitu kan. Mbak boleh nelpon saya, insya Allah jam berapapun Mbak nelpon, insya Allah saya akan terima Mbak. Karena orang-orang seperti Mbak ini banyak juga loh datang ke rumah saya. Dan kami bimbing sama suami saya, insya Allah kami akan bimbing Mbak. Kami nggak akan biarkan Mbak, karena itu kan kewajiban semua umat muslim. Ketika ada orang mualaf itu kewajiban kita bersama Mbak untuk membimbingnya gitu loh. Jadi Mbak gak usah bingung gitu loh. Kami insya Allah menerima Mbak kapanpun. Nanti Mbak boleh DM saya kasih nanti nomor WA saya. Ya Mbak ya, gak usah takut. Allah ada Mbak, Allah maha besar gitu loh. Maksud saya. Udah, silakan yang lainnya lagi. Ya, mungkin dari saya cukup tadi ya. Sudah begitu banyak, tinggal nanti belajar lagi aja. Terus belajar. Nah, seperti itu. Jangan lupa nanti mengenai data itu untuk nanti akan dibantu oleh Ustadz Alwan, karena itu resmi datanya nanti tercatat juga di negara ya sebagai resmi gitu. Insya Allah. Nanti saya jujur sama orang tua. Boleh pelan-pelan. Nggak harus terburu-buru juga Kak Lisa. Pelan-pelan aja, jangan terlalu terburu-buru juga ya kan. Untuk saat ini ya sembunyi-sembunyi aja dulu nggak apa-apa. Cuma saya mau raya aja biar KTP saya tuh bisa saya ambil sama dia. Ya nanti bisa dijapri ke Kak Derma ya, sesama wanita. Nanti Ustadz Alif juga bisa saling komunikasi di WhatsApp. Jadi jangan sampai kita kemudian kembali lagi ke ini ya. Jadi harus ada bimbingan dan kepedulian dari sesama muslim ya untuk menguatkan. Jadi bukan dengan syahadat cukup, bukan, tapi harus belajar dan kemudian menguatkan iman dengan dengan berkomunikasi, dengan mengkaji, kemudian apalagi ya mencari ilmu tentang Islam itu seperti apa, begitu. Nanti ada Ustadz Alif bisa dijapri, ini Kak Derma juga di follow, saling DM nanti Ustadz Alwan gitu Kak Lisa. Sudah cukup? Iya, Ada lagi?
Udah, Ada yang mau disampaikan lagi? Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan lagi? nggak ada. Cuman Oh enggak. doa itu biar hati kedua orang tuaku Oh, doa terbuka. penutup boleh. Iya ya. Silakan. Ustaz Alwan. Mana Ustaz Alwan? Halo. Ustaz Alwan. Ustadz Alwan Penutup acara mungkin maksudnya ya. sholat mungkin ya. Silakan Ustadz Alif. Ganti orang lagi. Hostnya dong, host. Enggak Ustadz Alif ya. Saya menghargai Ustadz. Soalnya Ya kan dah. saya bukan Ustadz. Aduh. Masa evangelis berdoa. Nah, lagi kayak gini. Ya udah kita Iya. sejenak ya berdoa. Mohon maaf semuanya sebagai ngambil keberkahan dari peristiwa ini ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah, dan seluruh saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun dimanapun berada ya Allah. Allahumma hdina ila siratim mustaqim, Allahumma hdina ila siratim mustaqim, khususon ahli Mbak Lisa ya Allah, keluarga Mbak Lisa, berikanlah petunjuk kepada jalan yang benar, menerima kebenaran Islam ya Allah. Allahumma layyin qulubal alamina, khususon orang tua dari Mbak Lisa, lembutkanlah hatinya ya Allah, lembutkanlah hatinya kamalayin telah hadi dari Daud alaihissalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin. Khususon saudara-saudara kami yang berada di Turki yang mengalami musibah ya Allah, yang mengalami bencana ya Allah, selamatkan beliau ya Allah, berikan ketabahan, kesabaran ya Allah. Semoga yang sudah wafat dijadikan sebagai husnul khatimah ya Allah, sebagai orang syuhada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, cukup mungkin. Ya, mungkin itu saja dulu dari saya. Silakan host kembali. Terima kasih Ustadz Alif. Ada ini, ada Bang Dewa ini. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi Dewa teriak-teriak di bawah ini. Dari tadi teriak-teriak di bawah ya kan, pengen naik, pengen ngobrol sama Mbak Lisa, tapi semua udah beres. Alhamdulillah Mbak Lisa, Dewa doakan semoga selalu istiqomah ya. Soalnya istiqomah itu sulit Mbak Lisa, istiqomah itu. Yang mudah itu istirahat. Itu mudah tinggal tidur itu. Semoga ya, dan keluarganya juga mudah-mudahan diberikan hidayah lah sama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan Bu Derma ya. Bu Derma juga seorang mualaf dan Dewa doakan mudah-mudahan keluarganya pun bisa mendapatkan yang namanya hidayah. Itu pesan dari Dewa sih, itu aja sih. Jangan lupa ikhwatilah ya, follow Dewa ya. 750 tinggal 250.000 lagi. 250.000 lagi. 250 orang lagi. Ya lanjut silakan. Sudah, terima kasih Bang Dewa. Kalau nggak ada, mungkin ini karena sudah menjelang zuhur ya, di Kuningan Jawa Barat mengudara Evangelis Jonathan Nandar menyampaikan terima kasih kepada Mbak Derma, Ustadz Alif, Ustadz Alwan, Bang Dewa, dan terima kasih juga kepada Kak Lisa. Mohon maaf Kak Lisa, tadi saya sempat berdiskusi agak keras ya,
Karena memang tadi ya saya sempat ya mohon maaf sekali lagi saya di awal tadi diskusinya agak keras, tapi alhamdulillah sekarang Saya batuk ya. iya saya mohon maaf ke Kak Lisa ya. Tadi di awal diskusinya agak keras gitu kan, tetapi alhamdulillah sekarang Kak Lisa sudah menjadi bagian dari hidup kami. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah Hidup kami. kalau hidup kita maksudnya. Lo kali makin gong. Kita. Aduh. kayak habis ijab kabul aja ini. Aduh, kok jadi salting ini hostnya. Malum Kak Lisa kan masih single, jadi ada nuansa-nuansa yang berbeda gitu ya. Oh gitu. Iya. Jadi gitu Kak Lisa, kalau ada apa-apa, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya, bisa bertanya kepada Ustadz Alif, Ustadz Alwan, ada Bang Dewa, ada Kak Derma, dan para apologet muslim lainnya gitu. Insya Allah para debatan muslim ini sangat kompeten di bidang Alkitab, bahkan menguasai daripada para pendeta ya. Ada Bible Berjalan Ustadz Sugi yang sangat menguasai, ada Bang Juma dan rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Gitu. Mengenai keislaman bisa ditanya kepada Ustadz nih, ada Ustadz Alif, Ustadz Alwan. Begitu Kak Lisa ya. Itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak. Insya Allah nanti saya live lagi. Ini sudah mendekati waktu zuhur, jadi harus kita akhiri. Mohon maaf buat teman-teman Kristen dan teman-teman yang mau naik ya. Ada beberapa tadi di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu jualah yang memisahkan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisa jangan lupa ya untuk tadi pesan dari Ustadz Alwan, beliau ini kan bagian dari MMCI ya, Makassar Mualaf Indonesia yang menangani para mualaf, dibantu masalah dari segi administrasi. Insya Allah tinggal ada datanya, nanti sertifikat mualafnya diberikan secara cuma-cuma. Ya, itu aja. Insya Allah siap dibantu. Dan semua muslim semua bantu nanti segala kebutuhannya. Amin. Di Japri saja nanti Ustadz Alwan, Ustadz Alif. Tapi jangan Japri Bang Dewa ya. Saya amanat ini, jangan Japri Bang Dewa. Mbak Lisa di add aja ya, di follow ini ya. Baginda Bonita di follow. Nanti siapa tahu mau ngobrol-ngobrol sama Dewa gitu kan. Di Komal Dewa boleh nanti. Ya. Mbak Lisa di follow aja ya. Baik. Siap. Makasih banyak. Baik. Terima kasih banyak. Oke, kita akhiri diskusi kita, acara di room ini. Mudah-mudahan menjadi berkat dan sukacita buat teman-teman Kristen, dan sehingga banyak pribadi yang kemudian dijamah Tuhan, dipilih, dipulihkan, serta dilahirkan baru, menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.